Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ah, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan mereview kitab yang ke-14, yaitu Makna La Ilaha Illallah karya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sekaligus ini adalah kitab yang ketiga karya beliau untuk bisa secara adil menunjukkan apa yang beliau tulis, dan kita mempersilahkan untuk menilainya sendiri. Bagaimanapun agama ini telah sempurna dari zaman Rasulullah SAW, dan kita bisa menilai kitab ini dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dan dengan kesepakatan ulama. Yang benar kita benarkan, yang salah kita salahkan. Fadlu la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila rahimahullahu an makna la ilaha illallah. Saya ditanya tentang makna la ilaha illallah. Fajaba, maka beliau menjawab, ilam rahimakallahu, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau, anna hadhil kalimata, bahwasanya sesungguhnya kalimat ini, yaitu la ilaha illallah, adalah hiyal fariqatu bainal kufri wal islami, adalah kalimat yang memisahkan, yang membedakan antara al-kufri dan Islam, kekufuran dan keislaman. Wahia kalimatut taqwa, kalimat la ilaha illallah juga disebut sebagai kalimat taqwa. Wahiyal urwatul wuthqa, disebut juga dengan al-urwatul wuthqa, yaitu kalimat atau tali yang kuat. Wahiyal lati ja'alaha Ibrahimu alaihi salamu kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ini adalah kalimat yang Ibrahim menjadikannya sebagai kalimat yang tetap, yang kekal fi aqibihi, di keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali. Dia ada masailnya dari Al-Ustadz Dzulqarnain. Saya tidak bacakan ya. Oke, ini langsung. Kita lanjut. Walaisal muradu al-qaulaha bil lisani mal jahli bimaknaha. Kalimat la ilaha illallah bukan dimaksudkan sekedar mengucapkannya dengan lisan tanpa mengetahui maknanya. Fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahta kuffari fid darkil asfali minan nari. Karena sesungguhnya andaikan saja cukup sekedar mengucapkannya walaupun dengan bodoh atau tidak mengetahui maknanya, maka sesungguhnya kaum munafikin pun mengucapkannya, tetapi mereka itu berada di neraka yang paling dalam dari kekufuran, yaitu neraka, berada di keraknya neraka. Jadi karena mereka itu kekufur, dia ada neraka yang paling dalam. Ma kaunihim yusalluna wa yusumuna, bersamaan dengan keadaan kaum munafikin itu mereka berpuasa, salat dan berpuasa. Wa yatasaddaquna, dan bersedekah. Walakinnal murada, tetapi yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah itu, kita itu harus ma'rifatuha bil qalbi,
harus mengetahui la ilaha illallah itu bil qalbi, dengan hati kita. Wa mahabbatu ahliha, kita harus mahabbah, mencintai la ilaha illallah dan mencintai ahli yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa bughdu man khalafaha wa mu'adatuhu, dan membenci siapa yang menyelisihi la ilaha illallah dan yang memusuhinya. Wa fi lafdin kama qala ta'ala, sebagaimana firman, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan min mukhlishan, man qala la ilaha illallah illa mukhlishan. Wa fi riwayatin shadiqan min qalbihi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan, dalam keadaan ikhlas. Dalam riwayat lain shadiqan min qalbihi, membenarkan di dalam hatinya. Fil abdi, dan lafaz lain man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillahi, dan dia kufur dengan apa yang disembah selain Allah. Ila ghairi dzalika minal adillatid dalati, ila ghairi dzalika minal adillatid dalati ala jahalati aktsarin nasi bihadi syahadati. Serta dalil-dalil lain yang menunjukkan kejahilan banyak manusia terhadap makna la ilaha illallah atau makna syahadat ini. Jadi saya ini menjelaskan bahwa la ilaha illallah ini tidak sekedar hanya diucapkan saja, tapi ada syarat-syaratnya. Dan disebutkan di sini di antara syarat-syaratnya itu dia harus mukhlison, harus ikhlas dari hatinya, atau shadiqon, harus membenarkannya. Atau juga kafara bima yubad, harus kufur dengan apa yang disembah selain Allah. Dan nanti kita akan baca tambahan. Kita lanjutkan. Wa'lam anna hadhil kalimata, dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kalimat ini yaitu la ilaha illallah, anna hadhil kalimatan nafyun wa itsbatun. Jadi kalimat ini terdiri dari nafyu, nafi dan itsbat. Jadi la ilaha itu adalah nafi, illallahu itu itsbat. La ilaha nafyul uluhiyati amma siwallahi tabaraka wa ta'ala. La ilaha itu artinya menafikan uluhiyah, peribadatan, persembahan dari siapapun selain Allah tabaraka wa ta'ala, minal makhluki, dari makhluknya. Hatta an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanil malaikati, dan dari malaikat, hatta Jabaroila, sehingga pun Jibril, fadlan an ghairihim, fadlan an ghairihim, walaupun mereka itu lebih utama dari selain mereka. Maksudnya an ghairihim, walaupun keduanya itu lebih utama dari fadlan an ghairihim, apalagi yang tidak lebih utama dari keduanya. Maksudnya begitu. Oh ya, fadlan an ghairihim minal awliya'i was salihin.
Fadlan an ghairihim, apalagi dari selainnya yang keutamanya lebih di bawah mereka, minal auliya was salihina, dari para wali dan orang-orang saleh. Idza fahimta dzalika fata'ammal hadhil uluhiyah. Apabila engkau memahami ini, maka renungkanlah, pahamilah uluhiyah ini. Allati asbataha Allahu li nafsihi, atau peribadatan ini yang Allah menetapkannya untuk dirinya, wa nafaha an Muhammadin, dan Allah menafikannya dari Muhammad, wa Jibril dan dari Jibril alaihi wassalamu. Fadlan an ghairihima, apalagi dari selain keduanya yang lebih di bawah keduanya, minal auliya was salihina, dari para wali dan orang-orang soleh. Wa in yakuna lahum mithqalu habbatin min khardalin, wa an yakuna lahum mithqalu habbati khardalin, bahwa mereka itu tidak memiliki uluhiyah walaupun seberat biji sawi pun. Jadi artinya selain Allah, baik itu Jibril yang merupakan malaikat teragung atau Nabi Muhammad yang merupakan Rasul teragung, maka keduanya pun tidak memiliki uluhiyah atau hak untuk diibadahi walaupun seberat biji sawi atau seberat darah sekalipun. Khardal biji sawi sekalipun, apalagi yang berada kedudukannya di bawah keduanya. Jadi di sini ada makna la ilaha illallah, itu rukunnya itu ada dua, yaitu la ilaha nafyun, menafikan semua yang diibadahi selain Allah. Illallah itu isbat, menetapkan bahwa hanya Allah saja yang diibadahi. Kita akan langsung baca. Idza arafta hada, apabila kau mengetahui ini, fa'lam anna hadhil uluhiyata, maka ketahuilah sesungguhnya uluhiyah ini adalah hiyallati tusammihal amatu fi zamaniha as-sirru wal walayatu. Adalah uluhiyah ini yang dinamakan oleh orang-orang umum pada masa itu fi zaman ini adalah as-sirru wal walayah. As-sir yang rahasia dan al-walayah dan kewalian. Fal ilahu maknahu. Maka dalam di bangsa di zaman kita itu orang menganggap bahwa ilah maknanya adalah al-waliyul ladzi fihi sirru. Katanya orang yang disebut ilah itu di zaman sekarang itu dipelesetkan menjadi wali yang alladzi fihi sirrun, yang dia memiliki sir atau rahasia. Wa huwa alladzi yusammunahu al-faqira wa syaikha, yang kadang-kadang mereka menyebutnya dengan al-faqir dan al-syaikh. Wa tasmiyatul amati as-sayyid wa asbaha hada, dan orang-orang awam itu memanggilnya dengan as-sayyid wa asbaha hada dan yang semisalnya. Wa dzalika annahum yadhunnuna, dan karena itulah sesungguhnya mereka menyangka bahwa sesungguhnya annallaha ja'ala li khawasil khalqi, bahwa sesungguhnya Allah itu menjadikan orang yang khusus dari makhluk indahu, di sisinya itu manzilatan, kedudukan, yardo annal insana yaltaji'u ilaihim, di mana dengan kedudukan itu Allah meridhoi bahwa sesungguhnya manusia itu boleh berlindung kepada mereka, wa yarjuhum, dan boleh berharap terhadap mereka, wa yastagitsu bihim, dan bolehnya beristighosah, memohon agar diangkat dari kesusahan yang menimpa mereka, wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallahi, dan menjadikan mereka itu perantara antara dia dan antara Allah. Falladhi yazumu ahlu syirki fi zamanina annahum wasaituhum, dan orang yang menyangka, yaitu dari ahlu syirik di zaman kita itu, mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka itu adalah perantara mereka. Humul ladina yusammihim al-awwalun,
yaitu orang-orang yang mereka menamakannya dah al-awalun, al-ilaha, sembahan, wal wasitatu wal iwahu, dan mereka menyangka al-wasitoh itu adalah ilah. Faqaulur rajuli, maka ucapan seorang laki-laki la ilaha illallahu ibtalu lil wasiti. Ucapan la ilaha illallah membatalkan wasit atau perantara. Jadi ini Syekh itu membahas syubhat di tengah kaum muslimin di zaman beliau, yaitu syubhatnya bahwa katanya adanya orang-orang yang disebut wali yang memiliki rahasia, walaupun disebut dengan fakir namanya atau syekh atau sayyid, bahwa orang-orang tersebut itu memiliki kedudukan khusus di sisi Allah, yang orang-orang tersebut boleh kita meminta berlindung kepada dia, meminta beroja, beristighosah, dan menjadikannya perantaraan antara dia dan antara Allah. Dan itulah kesyirikan. Kenapa? Karena Allah tidak meridhoi walaupun orang yang paling dekat kedudukannya kepada beliau, yaitu Nabi Muhammad, atau malaikat yang paling dekat yaitu Jibril sendiri, keduanya tidak memiliki hak untuk diibadahi. Maka bagaimana hal dengan orang-orang di bawahnya, bahwa meminta perlindungan, roja, istighosah, atau perantaraan antara dia dan Allah, maka itu adalah bentuk dari peribadatan. Maka peribadatan itu tidak layak diberikan kepada selain Allah. Begitu. Ini adalah untuk mengungkap makna uluhiyah di kaum musyrikin zaman beliau. Kita bahas. Oke. Nah saya. Idza aradta an ta'rifa hada, bila mana engkau ingin mengetahui ini, marifatan tamatan, ingin mengetahui marifat yang sempurna, fadzalika bi amrayni, maka kamu harus mengetahui dua perkara. Al-awwal, yang pertama, anta'rifa annal kuffara alladziina qatalahumun nabiyyu, kamu harus mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW, wa qatalahum, dan Nabi Muhammad membunuh mereka, wa ghanima amwalahum, dan mengambil ghanimah dari harta-harta mereka, wastahalla dima'ahum, menghalalkan darah-darah mereka, wasaba nisa'ahum, menawan perempuan-perempuan mereka, kanu mukirrina lillahi bitauhidir rububiyyati, mereka itu menetapkan untuk Allah dengan tauhid rububiyah, yaitu wa huwa annahu la yakhluqu illallahu, bahwa sesungguhnya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, wala yarzuqu wala yuhyi wala yumitu wala yudabbirul amra illallahu, tidak ada yang memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, mengurus urusan kecuali Allah. Kama qala ta'ala, qul man yarzuqukum minas sama'i amman yamliku as-sam'a wal absara wa ma yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allahu faqul afala tattaqun. Katakan Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengurus urusan? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan berkata Allah. Faqul afala tattaqun, maka ucapkanlah Muhammad, apakah mereka tidak bertakwa? Maksudnya adalah untuk mengetahui bahwa makna la ilaha illallah itu bukan berarti la ilaha illallah itu maknanya tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada yang memberikan rizki selain Allah,
Tidak ada yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang menguruskan urusan seperti Allah. Itu bukan itu maknanya, karena makna itu tidak diingkari oleh kaum musyrikin zaman jahiliyah, zaman Nabi, dan mereka semua diperangi oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak sama Rasulullah SAW semuanya diperangi. Berarti makna la ilaha illallah bukan dibawa kepada makna rububiyah, tapi harus bawa ke makna la uluhiyah. Nanti kita akan berikan kesimpulannya. Wa hadhihi mas'alatun azimatun mahimmatun. Ini adalah masalah yang agung, lagi masalah penting. Wahia, yaitu anta'rifa annal kuffara syahiduna bihada kullihi, bahwa sesungguhnya kaum kafir, yaitu kaum musyrikin, itu menyaksikan dengan ini semuanya, yaitu dengan tauhid rububiyah itu mereka menyaksikannya. Wa mukirruna bihi, dan mereka menetapkan dengannya. Wa ma hadza lam yadkhilhum fil islami, bersama dengan ini mereka tidak masuk ke dalam Islam. Walam yuharrim dima'ahum, dan tidak menjadikan mereka diharamkan untuk ditumpahkan darahnya. Wa amwalahum, dan rampas hartanya. Wa kanu aidon, dan walaupun mereka semua yatasaddaquna wa yahujjuna wa ya'tamiruna, walaupun mereka bersedekah, haji, umroh, wa yata'abbaduna, beribadah, wa yatrukuna asya'a minal muharramati, meninggalkan hal-hal yang haramkan, khaufan minallahi azza wa jalla, dalam keadaan takut dari Allah azza wa jalla. Sepanjang mereka itu hanya menetapkan tauhid itu, yaitu tauhid rububiyah, tapi mereka masih beribadah, berharap kepada selain Allah, maka mereka dianggap belum muslim. Walakinal amru ats-tsani, tetapi perkara yang kedua ini, huwallazi kaffarahum, yang mengkafirkan mereka, wa halladhi ma'ahum, dan menghalalkan darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, wa huwa annahum la yashhaduna Allah bitauhidil uluhiyyati. Mereka tidak menyaksikan Allah itu dengan tauhid uluhiyah. Wa huwa annahu, yaitu bahwa sesungguhnya la yud'a ilallahu, tidak boleh diibadahi kecuali Allah. Wala yurja ilallahu wahdahu la syarika lahu, tidak boleh ada roja, pengharapan, kecuali yang diharapkan itu hanya Allah saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wala yustaghatsu bi ghairihi, tidak boleh ada istighosah kepada selain Allah. Wala yudbahu li ghairihi, tidak boleh ada penyembelihan kepada selain Allah. Wala yundaru li ghairihi, dan tidak boleh ada nadar kepada selain Allah. La li malakin muqarrabin, bukan untuk malaikat yang didekatkan. Wala nabiyyin mursalin, dan bukan pula pada nabi yang diutus. Wa man istaghatsa bi ghairihi faqad kafar, barang siapa beristighosah, meminta diangkat dari musibah atau kesulitan yang menimpa mereka kepada selain Allah, maka dia telah kafir. Wa man dabaha li ghairihi faqad kafar, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia kafir. Wa man nadara li ghairihi faqad kafar, barang siapa bernadar kepada selain Allah, maka dia kafar. Wa asbahu hada, dan yang semisalnya. Artinya dari pembahasan ini bahwa makna la ilaha illallah itu tidak dibawa kepada makna rububiyah, yaitu la khaliqa illallah, atau la raziqa illallah, atau la mudabbiral amra'ul illallah. Tidak dimakna ke sana, karena la ilaha itu harus dibawa kepada makna uluhiyah, yaitu la ilaha illallah, artinya la ma'buda haqqun illallah, tidak ada yang disembah, yang berhak disembah kecuali Allah. Maka walaupun mereka menetapkan bahwasanya hanya Allah saja yang menciptakan, tapi mereka beribadah kepada selain Allah, misalkan dengan melakukan nadar kepada selain Allah, atau memohon perlindungan kepada selain Allah seperti ke Nyi Roro Kidul, atau misalkan
menyembelih untuk selain Allah, misalkan menyembelih untuk penunggu jin, penunggu batu misalkan, maka itu semua adalah bentuk pelanggaran terhadap tauhid uluhiyah, yaitu pelanggaran terhadap la ilaha illallah. Wa tamamu hada, dan kesempurnaan pemahaman ini adalah antarifa annal musyrikina, kamu mengetahui bahwa sesungguhnya kaum musyrikin itu alladzina qatalahum Rasulullah, yang dibunuh, yang diperangi oleh Rasulullah SAW adalah kanu yad'unal malaikata, mereka itu berdoa kepada malaikat, wa Isa wa Uzairan, mereka juga berdoa kepada Isa seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani, wa Uzairan, atau berdoa kepada Uzair seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi, wa ghairahum minal awliyai, atau mereka berdoa beribadah kepada para wali, fakaffarahumullahu bihada, maka Allah mengkafirkan mereka itu dengan bentuk peribadatan tersebut. Ma iqrarihim bi annallaha huwal khaliqur raziqul mudabbiru, walaupun bersamaan dengan penetapan pengakuan mereka bahwa hanya Allah itu, sesungguhnya Allah itu yang maha mencipta, memberikan rezeki dan mengatur urusan. Faida arafta, maka bila mana engkau mengetahui makna la ilaha illallah dengan makna la ilaha illallah, wa arafta, dan kamu mengetahui anna man nakha nabiyan, dan kamu mengetahui bahwa warafta, dan engkau tahu anna man nakhan nabiyyan, bahwa siapapun yang meminta pertolongan kepada nabi, au mali au malakan, atau malaikat, au nadabahu, atau memanggilnya, au istighatha bihi, atau beristighatsah meminta perlindungan terhadapnya, faqad kharaja minal islami, maka dia telah keluar dari Islam, wa hadha huwal kufru, dan ini adalah kekafiran, alladzi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, barang siapa memanggil kepada selain Allah, berdoa, memohon perlindungan kepada selain Allah, walaupun mereka itu menetapkan bahwa hanya Allah yang maha mencipta, memberikan rizki, mengatur urusan, maka dia kafir. Kenapa kafirnya? Karena dia kafir terhadap makna la ilaha illallah, yaitu makna uluhiyah. Fa'in qala qailun minal musyrikina, bila mana berbicara ada yang berkata qailun minal musyrikina, orang yang berbicara dari orang musyrik, nahnu na'rifu anna allaha huwal khaliqur raziqul mudabbiru, kami mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah itu yang menciptakan, memberikan rezeki dan mengatur urusan. Lakin haula'is salihina muqarrabuna, tetapi orang-orang soleh ini adalah muqarrabuna, orang yang didekatkan, wa nahnu nad'uhum, dan kami berdoa kepada mereka, wa nanduru lahum, kami bernadar terhadap mereka, wa nadkhulu alaihim, dan kami memasuki terhadap mereka. Wa nastaghitsu bihim, kami beristighatsah dengan mereka, nuridu bidzalikal jaha wasyafa'ata, karena kami berharap dengan hal tersebut itu al-jaha, mengharapkan jah, kedudukan, wasyafa'ata, dan syafaat, wa ila fanahnu nafhamu, anna Allah wal mudabbiru faqul kalamuka hadza dinu abi jahlin wa amthalihi. Dan jika tidak, maka kami memahami bahwasanya sesungguhnya Allah itu al-mudabbir, maka ucapkanlah
Kalamuka hada, ucapan ini adalah dinu Abi Jahlin wa amsali. Ini adalah agamanya Abu Jahal dan semisalnya. Fahum yad'una, mereka berdoa kepada Isa wa Uzair wal malaika wal aulia. Mereka berdoa kepada baik itu Isa seperti dilakukan oleh Nasrani, Uzair seperti Yahudi, malaika ada dari golongan kaum musyrikin berdoa kepada malaikat, atau aulia pada wali-wali. Yaquluna, mereka berkata, mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali kami itu hanya berharap mereka itu supaya mendekatkan kami kepada Allah, zulfa dengan sedekat-dekatnya. Wa qala, dan mereka berkata begini, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallahi. Mereka beribadah kepada selain Allah, yang mereka itu yang diibadahi itu tidak bisa memberikan madarat kepada mereka dan tidak pula bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna, dan mereka berkata, haula'i, sesembahan-sembahan mereka yang disembah itu adalah syufa'una, pemberi syafaat kami indallahi, di sisi Allah. Jadi kaum musyrikin itu, mereka itu mengatakan bahwa mereka itu menetapkan bahwa Allah itu Al-Khaliq, yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur urusan. Tapi mereka itu menetapkan bahwa orang-orang soleh atau siapapun yang mereka sembah itu adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Karena itu mereka berdoa kepada mereka, bernadar, beristighosah, itu karena tujuannya adalah mencari kedudukan dan syafaat. Maka kedudukan yaitu ingin didekatkan kepada Allah dan ingin syafaat, maka dikatakan bahwa itulah justru agamanya kaum musyrikin, yang mereka itu mengatakan mereka tidak beribadah kepada sesembahan mereka. Mereka hanya ingin didekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dan mereka ingin menjadikan mereka itu sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Faida tamal tahada, maka bila mana kamu merenungi hal ini dengan ta'ammulan jayyidan, dengan perenungan yang baik, arafta, kamu akan mengetahui bahwasanya annal kufara yashhaduna lillahi bitauhidir rububiyyati, bahwa sesungguhnya kaum kafir musyrikin di zaman Nabi Muhammad itu mereka menyaksikan bahwasanya menetapkan bahwa untuk Allah itu dengan tauhid rububiyah, yaitu bahwa menetapkan bahwa at-tafarudu bil khalqi wa rizqi wa tadbiri, hanya Allah saja yang menciptakan, memberikan rizki dan mengatur. Fahum yunakhuna Isa, tetapi mereka itu meminta pertolongan kepada Isa, wal malaikat dan malaikat, wal aulia dan wali-wali. Yaqsuduna, mereka itu memaksudkan annahum yuqarribunahum ilallahi zulfa, mereka itu memaksudkan agar yang diminta itu, yang disembah itu adalah bisa mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yashfa'una lahum indahu, dan supaya mereka itu bisa memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Wa rabta, dan kau mengetahui bahwasanya annal kufara, orang-orang kafir itu, khususan an-nasara, terutamanya adalah orang-orang Nasrani. Minhum may yata'abbudul laila wan nahara, di antara mereka juga ada yang beribadah terhadap kaum musyrikin itu, ada yang beribadah terhadap malam dan siang. Wa yajhadu fid dunya, mereka zuhud di dunia. Wa yatasaddaqu bima dakhala alaihi minha, dan mereka itu bersedekah dengan dan mereka juga bersedekah dengan penghasilan dunia mereka. Mu'tazilan fi sawma'atin an-nasi, dalam keadaan mereka itu menyepi di tempat ibadah mereka. Wa ma'ahada, dan dalam keadaan ini
kafirun mereka itu kafir, aduun lillahi mereka itu musuh Allah, mukhalladun finnari dikekalkan di neraka, bisa babi i'tiqadihi fi Isa disebabkan i'tiqad mereka tidak tentang Isa, au ghairihi minal awliyai atau selain Isa dari para wali, yad'uhu wa yadbahu alaihi mereka berdoa kepadanya atau menyembelih untuknya, wa yanduru lahu atau bernadar untuknya, wa tabayyana laka dan akan terang bagi anda anna katsiran minan nasi anhu bima'zalin bahwa sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu jauh dari tuntunan Islam yang benar. Wa tabayyana laka makna qoulihi dan terang juga bagi kamu tentang makna firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datangnya dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti datangnya. Jadi ini penetapan bahwa ada orang-orang yang dia itu menetapkan bahwa Allah itu satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang menciptakan, rububiyah maksudnya, memberi rezeki, dan satu-satunya yang mengurus urusan, yaitu dia bertauhid dengan tauhid rububiyah. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak mengesahkan Allah, tidak mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Kenapa? Karena mereka itu ada yang meminta kepada Isa, ada yang meminta kepada malaikat atau para wali. Walaupun mereka bersedekah, walaupun mereka zuhud di dunia, maka mereka tetap hukumnya kafir. Kenapa? Karena mereka beribadah atau berdoa selain Allah. Walaupun mereka mengatakan bahwa kami itu tidak beribadah kepada Allah, kami itu hanya meminta didekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya melalui siapa yang mereka ibadahi atau mereka seru dan mereka walaupun berkatakan bahwa dia itu hanya mengatakan mencari syafaat dari mereka, maka itu hukumnya sama dengan ibadah kepada mereka. Fallaha ihwani, ingatlah kepada Allah, ikhwani saudaraku, tamassaku bi asli dinikum awalihi wa akhirih, hendaknya kamu berpegang teguh dengan pokok agama kalian awal dan akhirnya, usihi wa rasihi, pondasi dan dasarnya. Wahwa apa yang pondasi atau pokok keislaman itulah syahadatu alla ilaha illallah, yaitu menyaksikan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah. Makna la ilaha illallah itu tidak ada yang hak disembah kecuali Allah, bukan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Ini bukan makna tauhid la ilaha illallah. Wa'rifu dan ketahuilah maknaha dengan makna la ilaha illallah itu, wahibbu ahlaha dan cintailah ahlinya, wajaluhum ikhwanakum jadikan mereka itu saudara kalian, walau kanu ba'idina walaupun mereka itu jauh, wakfuru bitawagiti dan kufurlah dengan tagut-tagut, wa'aduhum dan musuhilah mereka, wabghidu man ahabbahum dan bencilah orang yang mencintai tagut, au jadala anhum atau bermujadalah terhadap mereka, walam aulam yukaffirhum atau tidak mengkafirkan mereka, au qala ma alayya minhum atau berkata saya tidak ada urusan dengan mereka, au qala ma kallafani Allahu bihim atau berkata Allah tidak membebani saya untuk membenci mereka. Faqad kadzaba hadza 'ala Allahi, maka sungguh dia telah berdosa dengan ini atas Allah, waftara dan dia telah mengada-ngadakan bal kallafahu Allahu bihim, bahkan Allah telah membebani mereka untuk membenci mereka. Wa farada alaihim al-kufra bihim, dan Allah mewajibkan untuk kufur terhadap tagut tersebut, wal bara'ata minhu dan berlepas diri dari tagut tersebut, walau kanu
ikhwanahu wa auladahu kufur dan menjauhi dan berlepas diri dari tauhid dan ahlinya, walaupun dia saudaranya atau anak-anaknya. Fallaha Allah, ingatlah kepada Allah. Tamassaku bi asli dinikum, berpegang teguhlah engkau dengan pokok agama kalian. La'allakum talqauna rabbakum, agar kalian berjumpa dengan Rabb kalian. La tusyrikuna bi syai'an, yang dimana kalian itu tidak menyekutukan dengan Allah itu syai'an, dengan sesuatu apapun. Allahumma tawaffana muslimina walhiqna bis sholihin, ya Allah matikan kami dalam keadaan muslim, walhiqna bis sholihin, dan al-hikna ikutkanlah kami kepada orang-orang salih. Wal nakhtimil kalama, dan kami akan menutup perkataan biayatin dzakarallahu fi kitabih, dengan ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya. Tabayyana laka maka yang menjelaskan bagi kamu anna kufrul musyrikina min ahli zamanina, bahwa sesungguhnya kekufuran kaum musyrikin di ahli zaman kita itu a'dhamu min kufril ladina qatalahum, lebih besar dibanding kekufuran dari orang-orang yang qatalahum Rasulullah SAW, yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza massakumudh-dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu, ketika mereka ditimpa kesusahan di lautan, dhalla man tad'uhu, maka hilanglah apa yang mereka sembah itu, illa iyyahu, dan tinggal Allah saja yang ada di dalam hati mereka. Maka ketika mereka sedang ditimpa kesusahan, maka mereka itu mengikhlaskan agama, mengikhlaskan tauhid hanya kepada Allah. Tetapi kaum musyrikin di zaman sekarang, mereka itu menyekutukan Allah baik di dalam keadaan lapang atau di dalam keadaan susah. Faqad kadzakarallahu ta'ala anil kufari, maka sungguh Allah telah menyebutkan tentang keadaan kaum kufar, annahum idza masahumudzuru, bahwasanya ketika mereka sedang ditimpa kesulitan, tarkus sadati wal masyaikha fala yad'unahum wala yastaghithuna bihim, mereka meninggalkan sesembahan mereka dengan sebutan apapun, mau disebut sadat atau masyayikh, maka mereka tidak berdoa kepada mereka, wala yastaghithuna bihim, dan mereka tidak istighosah terhadap mereka. Bal yukhlisuna lillahi wahdahu, tetapi mereka itu mengikhlaskan untuk Allah, tauhid wahdahu, kepada Allah saja satu, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, wa yastaghithuna bihi, dan mereka beristighosah kepada Allah, wa yuwahhidunahu, dan mereka bertauhid kepada Allah. Fidza ja'ar rakha'u asyraku, tetapi begitu mereka ditimpa dengan kelapangan, barulah mereka kembali melakukan kesyirikan. Wa anta taral musyrikina fi ahli zamanina, dan kamu melihat kaum musyrikin di zaman kita itu, wala'ala ba'dhum yadda'i annahum min ahlil ilmi, dan boleh jadi sebagian mereka itu menyangka bahwa mereka itu bagian dari ahli ilmi. Wa fihi zuhdun wa ijtihadun wa ibadatun, dan padanya itu ada zuhud, ijtihad, dan ibadah. Wa idza masahud dzurru, ketika mereka ditimpa oleh kesulitan, yastaghitsu bi ghairillahi, mereka beristighosah kepada selain Allah. Mislu Ma'rufin wa Bil Qadir Al-Jailani, yang Ma'ruf mereka itu kadang beristighosah kepada Abdul Qadir Al-Jailani, wa ajali min haula'i, dan kadang kepada yang lebih mulia daripada mereka, seperti misal Zaid bin Al-Khattab wa Zubair, seperti Zaid bin Al-Khattab atau Zubair. Wa jali min dalika, dan yang lebih mulia dari itu misal Rasulullah SAW. Fallaha al-musta'anu, maka kepada Allah lah al-musta'an, Allah al-musta'an, yang diminta pertolongan. Wa adamu min dalika wa adamu annahum yastaghithuna bitawagiti wal kufratil muradati,
Dan yang lebih besar dari itu, lebih besar bahwa sesungguhnya mereka itu beristighosah dengan togut-togut wal kufrati dan orang-orang kafir al-maradati yang durjana seperti mithlu Syamshan wa Idris wa Yusuf wa amsalihim wallahu alamu. Seperti nama-nama yang disebutkan di zaman Syekh itu, yaitu Syamshan, Idris, Yusuf dan semisalnya, wallahu a'lam. Kesimpulannya adalah kesimpulan dari pembahasan makna la ilaha illallah itu di sini adalah bahwa yang dimaksud la ilaha illallah itu bukan la khaliqa illallah. Yang dimaksud la ilaha illallah di sini kesimpulannya bukan la khaliqa, tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah, tidak ada yang mengatur urusan selain Allah. Karena la ilaha illallah kalau dimaknai seperti itu, maka berarti kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad mereka semua Islam, tapi kenyataannya mereka diperangi oleh Rasulullah. Oleh karena itu makna la ilaha illallah itu tidak dibawa kepada makna rububiyah, tetapi harus dibawa kepada makna uluhiyah, yaitu la ilaha. Ilaha itu maknanya sama dengan al-ma'luh. Al-ma'luh itu sama dengan ma'bud yang diibadahi. Berarti la ilaha sama dengan la ma'buda haqqun. Kenapa ada haqqun? Karena di situ ada khobar la nafiyatul lil jinsi. Jadi la ilaha ma'budun, tidak ada yang la ilaha sama dengan la ma'buda haqqun, tidak ada yang diibadahi yang hak illallahu kecuali Allah. Au illallahunya itu adalah dia mustasna dengan di konteks la ilaha itu adalah sebagai di dalam nakis. Maka la ilaha illallah maknanya yang benar adalah la ilaha, tidak ada yang hak diibadahi kecuali Allah. Kenapa ada dimunculkan kata hak di situ? Karena itu ada suatu khobar dari nafiyatul jinsi yang dibuang, yang itu sejalan dengan makna ayat Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa annallaha huwal aliyyul kabir." Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batilu wa annallaha huwal aliyyul kabir. Ada dua ayat. Maka di situ muncul al-haq, bahwa itulah yang disembah itu, dzalika bi anna, bahwa sesungguhnya yang disembah itu, bahwa Allah itu yang disembah, itulah yang hak. Berarti yang penyembahan kepada selain Allah itulah al-batil, yang tidak benar. Sehingga la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan atau tidak ada yang disembah yang hak. Tidak ada yang hak disembah illallahu kecuali Allah. Maka dalam la ilaha illallah kesimpulannya itu di sini ada dua rukun, yaitu la ilaha itu maknanya sama dengan nafi. Rukun yang pertama adalah nafyun, menafikan bahwa tidak ada, nafyun menafikan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua adalah illallah. Illallah itu adalah menetapkan bahwa hanya Allah saja yang hak disembah. Dan disebutkan di sini ada syarat-syarat tentang la ilaha illallah. Di sini disebut ada syarat keikhlasan, ada di syarat sidik, dan ada di syarat kufur kepada selain Allah. Tapi yang lebih lengkapnya guru kami memberikan suatu syarat-syarat la ilaha illallah di dalam dua bait syair. Katanya ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabulilah wa zida thaminu hal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Yaitu syarat la ilaha illallah itu ada 8. Yaitu pertama harus mengilmui tentang la ilaha illallah. Yang kedua harus yakin tentang la ilaha illallah. Yang ketiga harus ikhlas. Yang keempat harus membenarkan. Yang kelima harus mahabbah, mencintai la ilaha illallah dan ahlinya. Yang
6 harus inqiyad, harus ada ketundukan kepada la ilaha illallah, ada keterkaitan dengan la ilaha illallah. Wal qabuli, dan dia juga harus menerima la ilaha illallah dan hukum la ilaha illallah. Ditambah yang ke-8 harus kufur dengan apa-apa yang disembah selain Allah. Kalau orang sudah sempurna dalam rukunnya, 2 rukun tadi, dan maknanya itu la ilaha itu bukan dibawa kepada rububiyah, tapi harus dibawa ke mana uluhiyah, bahwa tidak ada yang hak disembah selain Allah. Maka dia itu konsekuensi dari la ilaha illallah, dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak takut dalam takut ibadah kecuali hanya kepada Allah, tidak roja berharap, tidak beristighosah, beristi'anah, beristiadah, menyembelih, nadar, tidak melakukan bentuk-bentuk ibadah kecuali hanya kepada Allah. Karena andaikan orang itu beribadah kepada selain Allah, walaupun dia itu baik itu malaikat yang didekatkan seperti Jibril, atau nabi yang didekatkan, yang dekat kepada Allah seperti Nabi Muhammad atau Isa, maka itu hukumnya sama, adalah kesyirikan. Jika kita berdoa kepada Nabi Muhammad walaupun tujuannya, ya Nabi syafi' nih, berilah kami syafaat, maka itu hukumnya sama dengan kesyirikan. Karena itulah yang diperbuat oleh kesyirikannya kaum Nasrani. Mereka berdoa, ya Yesus, wahai Tuhan Yesus, minta mereka diselamatkan, minta disyafaati. Mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah juru selamat, yaitu syafaat. Maka kalau begitu demikian, maka walaupun kita kepada Nabi Muhammad atau kepada wali berdoa, maka itu hukumnya sama dengan kesyirikan. Karena itu hati-hati, perhatikan dalam bab doa. Saya berikan tambahan kaidah dalam bab doa itu adalah secara ilmu nahwu. Perhatikan siapa yang dipanggil. Munadanya siapa? Kalau yang dipanggilnya Allah, lalu dia meminta, maka dia benar berdoanya. Dia berdoa, beribadah kepada Allah. Tapi kalau yang dipanggilnya selain Allah, baik walaupun Nabi, ya Nabi, yang dipanggil Nabi, ya Jibril, atau ya Syekh Abdul Qadir Jailani, atau siapapun itu, ya Nyi Roro Kidul, atau ya Isa, maka terus dia meminta, maka itu sama, dia akan meminta kepada selain Allah. Walaupun dia malaikat, walaupun dia nabi, hukumnya sama, dia hukum musyrik, hukumnya dia tidak dianggap masuk ke dalam Islam. Maka Nabi Muhammad menghukumi sama mereka itu, mereka diperangi. Itu saja yang saya sampaikan. Review singkat la ilaha illallah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.